Berikut mengenai pengaruh penambahan filtrat kelopak bunga rosella dalam pengenceran tris kuning telur terhadap kualitas spermatozoa sapi Bali. Disusun oleh Sarah Kartika Wibisono. Ini merupakan prosedur dari pembuatannya. Yang pertama kita harus membuat dalam pembuatan filtrat rosella, dipilih kelopak rosella yang baik, utuh dan merah, lalu dikeringkan dengan pemanasan 150 derajat selama jam, kemudian dihaluskan, lalu ditimbang sebanyak 100 mg dan dimasukkan ke dalam gelas tabung serta dilarutkan dengan 15 ml aqua bides. Setelah dilarutkan, disentrifuge 3000 rpm selama 10 menit, lalu diambil filtratnya. Kemudian setelah pembuatan filtrat, ke pembuatan larutan penyangga. Mengencerkan, maaf itu ada yang hilang. Iya betul. Pengenceran 3.634 gram, 3 gram tris, lalu 0,5 gram fruktosa, asam sitrat 2 gram ke dalam 100 ml aquades, kemudian dicampurkan hingga homogen. Setelah itu pembuatan diluter dengan pengenceran tris 80 ml, kemudian ditambahkan kuning telur 20 ml hingga dicampur hingga homogen. Tambahkan antibiotik, lalu filtrat rosella. Setelah dibuat bahan pengencernya, kemudian melakukan penampungan semen dengan vagina buatan, dan yang didapat itu volumenya dari sapi Bali itu 5,4 ml. Sesudah itu semen dievaluasi dari warna, volume, konsistensi, pH. Setelah dicampurkan dengan pengencer, semen diencerkan dengan beberapa perlakuan. Yang pertama, diencerkan dengan tris dan kuning telur saja tanpa adanya filtrat rosella atau 0% filtrat rosella. Kemudian perlakuan pertama itu dengan 1% filtrat rosella, perlakuan kedua dengan 2%, perlakuan ketiga 3% filtrat rosella, perlakuan 4%, perlakuan 5%. Setelah itu disimpan di suhu 3-5 derajat Celcius selama 4 hari. Evaluasi dari si encerkan dan ditambahkan filtrat rosella selama 4 hari disimpan, itu hasilnya motilitas jauh lebih baik dikarenakan terdapat kandungan antioksidan yang ada di dalam filtrat rosella tersebut. Penyimpanan juga lebih lama, daya hidup atau viabilitasnya meningkat, dan menurunkan tingkat abnormalitasnya. Berikut data hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada perlakuan ketiga, motilitasnya tertinggi dikarenakan ada kandungan antioksidannya itu berupa flavonoid yang mampu untuk menjaga kualitas sperma. Kemudian viabilitas spermatozoanya juga baik. Pada perlakuan ketiga di hari keempat, untuk abnormalitasnya itu, dia juga pada hari pada hari keempat ini, dikarenakan adanya kesalahan pada penelitian, maka abnormalitasnya tinggi pada perlakuan keempat ini. Karena kualitas kuning telurnya juga sudah jelek
perlakuan terakhir ini. Seperti itu dokter presentasi mekanisme dari saya. Ini sumbernya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Sarah. Ya. Tapi Mbak Sarah bisa ya membuat filtrat dari rosella tadi bisa ya kira-kira? Kalau membuat filtrat rosellanya bisa. Cuman di ovennya itu 24 ya, jam. tapi bisa ya kira-kira kamu ya bisa. Bisa dokter. Yang penting kamu seakan-akan kamu bisa lah membuat gitu ya. Bisa dokter. Oke, terus mengapa dipilih yang rosella ya? Apa alasannya ya selain mengandung antioksidan tadi mungkin ada keunggulan lainnya apa ya Mbak kira-kira? Kalau saya memilihnya karena memang kandungan antioksidan itu banyak dokter dan tinggi, ada vitamin C-nya juga, lalu mengandung asam sitrat, lalu ada buffernya juga itu, ya, ada buffernya juga. Apa? Iya ada buffer asam sitratnya juga dokter. Di rosella itu. Iya. Secara apa teknisnya gitu kira-kira apa ya kok dia memilih rosella ya? Jadi bukan secara ilmiahnya gitu, secara keberadaannya atau memang sangat banyak, ya, atau mudah didapat, atau harganya murah, atau apa gitu? Ya, adakah menyebutkan seperti itu? Tidak ada sih kalau di jurnalnya itu dokter. Di mana itu dia melakukan? Di tempatnya ya dokter. Lokasinya itu, lokasinya di sebentar saya di Kupang dokter, Universitas Nusa Dana. Rosella itu yang gimana ya Mbak ya? Itu apa diambil? Ini bunga rosella itu. Apanya? Bunganya, bunga yang belum mekar gitu atau kuncupnya aja? Enggak. Kuncup bunganya yang sudah mekar, merah, utuh pokoknya dokter. Apa sih rosella itu ya? Saya juga nggak sudah paham. Iya, bunga dokter, bisa untuk minuman juga. Mungkin itu ya alasannya ya. Iya, bisa jadikan teh yang kayak antioksidan juga dokter. Nah, mungkin itu ya. Jadi secara penggunaan secara kebiasaannya rosella ini digunakan untuk minuman tradisional atau minuman apa, di mana minuman itu bisa menyehatkan kan gitu ya. Ya, sehingga dicobakan ke mengencer. Mungkin itu ya Mbak ya. Iya, betul dokter. Terus Mbak Rosella tadi bisa ya, meraciknya bisa ya antara filtrat rosella, nanti membuat sitratnya, membuat kuning telurnya, tadi bisa semua ya kira-kira ya. Bisa dokter. Yang lain-lainnya kira-kira bisa ya. Semua saya berharap bagaimana sih kalian mengambil kuning telur dari telur yang utuh, harus bisa loh ya. Bagaimana jangan sampai waduh enggak bisa saya, baru bisa tapi ngawur keliru gitu ya, jangan sampai ya. Terus membuat larutan sitrat itu bagaimana, kenapa harus dipanaskan kan gitu ya. Ya. Jadi saya berharap kalian semua bisa gitu ya melaksanakan, karena memang diharapkan kompetensi dari PPDH itu adalah keterampilannya. Keterampilan apa? Membuat diluter. Untuk masalah nanti kualitasnya itu apakah atau tidak, makanya kita suruh cari dari jurnal yang sudah terestablis gitu ya. Itu di situ rosellanya yang paling baik itu yang persentasenya berapa Mbak? Perlakuan 3% dokter. Gimana itu kok bisa ketemu? Gimana bisa menjelaskan komponen yang paling baik atau komposisi pengencer yang paling baik? Yang komposisi yang paling baik itu di sini dipaparkan. Ini maksudnya kandungan ya dokter? Iya, komponen yang 3% itu cara membuatnya gimana kok bisa ketemu kamu paling baik. Jadi tentang kuning telurnya, rosellanya itu gimana? Dari 3%-nya itu dari mana?
3%-nya didapat dari 100, 3% dikalikan dengan 100 miligram rosella itu, dokter. Berat rosella yang sudah Jadi kayak gini maksud saya. Itu saya sitratnya berapa, kuning telurnya berapa, rosellanya berapa, gitu aja kok. di Sehingga situ. kita membuat ramuan itu jelas gitu loh, Mbak. Kok di jurnalnya itu nggak ada, dokter, nggak dipaparin. Tapi kira-kira Sarah bisa ya membuat 3% rosella itu? Iya. Yang dimaksudkan gitu loh maksud saya. Iya, yang dimaksudkan bisa, dokter. Kan saya punya anggapan bahwa 3% itu misalkan kita larutan sitrat kuning telur sitrat tadi itu 100. Dalam 100 itu ada 3%, jadi 3 cc atau 3 gram. Iya. Ini berarti apa? Cairan ya? Filtrat iya, dokter, sudah dicampur dengan aquabides. Nah, filter berarti ada di situ ada 3 cc rosella di dalam 100 itu. Saya punya pemikiran seperti apa? Salah apa enggak anggapan saya seperti itu? 3 cc. Iya, betul, dokter. Jadi secara garis besar, dokter, ini penambahannya itu dia satu tidak ditambahkan sama sekali. Yang satunya bahkan hanya 1%. Nah, ini semakin ke perlakuan 5, itu asamnya. Saya cuma cara membuatnya aja. Apakah pemikiran saya benar apa enggak gitu? Misalkan kita membuat pengencer itu 100 mili, berarti di dalam 100 mili itu ada 3 cc filtrat rosella, benar? Iya, betul, betul, dokter. Itu adalah yang penting itu. Dan buat filtrat rosella ini enggak ada takarannya berapa rosella yang kita timbang sehingga nanti jadi filtrat. Kita dapat enggak di situ? Tidak ada, dokter. Enggak ada. Terus gimana caranya? Kan berarti kalau semakin banyak rosella yang kita buat apa ya istilahnya, kita buat filter kan berarti dia konsentrat gitu Mbak. Kan mestinya harus ada batasan-batasannya. Jadi misalkan kita timbang rosellanya sekian, kemudian kita tambah ini. Nggak filter itu ya apa nggak filter? Rosella itu gimana? Cara membuat rosellanya ini, dok. Dikeringkan. Pertama rosella dikeringkan. Berapa banyak yang dikeringkan? Ya. Sudah dijelaskan? Itu tidak dijelaskan. Oke, pokoknya tapi kering. ditimbangnya. Keringnya dengan apa? Diangin-anginkan, dipanasi atau di oven atau bagaimana? Di oven. Oh, di oven. Di oven, oven berarti itu berapa itu suhunya ya? 150 derajat, dokter. Selama? 24 jam. Wow. Iya, dokter. Jadinya apa itu nanti ya? Bunga itu cepat jadi coklat gitu apa bagaimana ya? Sepertinya iya, dokter. Mengingat juga rosellanya juga warnanya merah tua. Kan pertama kali mungkin kita petik itu kan dalam keadaan airnya kan tinggi banget ya. Begitu banyak. Kita masukkan ke oven, kan berarti otomatis kan dia mengering, apalagi 24 jam dengan suhu 150 derajat. Jadi coklat, dokter. Saya kira jadi ngering gitu, kering seperti kertas prul gitu apa gimana ya kira-kira? Itu rapuh memang enggak ya? Enggak ya? Enggak, dokter. Oke. Setelah kita lakukan pemanasan dengan oven, kita ambil terus bagaimana? Setelah dipanaskan dengan oven, di blender sampai halus. Di blender, panaskan di blender. Setelah di blender apa? Di blender di sini aquas. Diambil dulu 100 mg, langsung ditambahkan aquabides 15 ml. Itu ada gitu. Iya, dok, ada. Gitu loh. Takaran itu ada, dokter. Iya, jadi setelah di oven kan nggak tahu kadar airnya tinggal berapa. Kemudian kita ambil berapa miligram? Diambil 100 miligram. 100 miligram, bukan 100 gram ya? 100 miligram, dok. Miligram, kemudian ditambah aquabides berapa? 15 mili. 15 mili, kemudian di blender. Iya. Setelah di blender diapakan? Di sentrifuge langsung setelahnya. Blender kan berarti tercampur ya, sudah lembut ya. Di blend. Betul. Jadi kayak jus gitu ya. Kayak jus. Iya, betul. Kemudian terus ditaruh di sentrifuge.
Ya, betul dokter. Nah, sentrifuge dingin atau sentrifuge biasa? Nggak dijelaskan. Tidak Oke, disebut. berapa Enggak, kecepatan dokter. atau berapa gravitasinya? 3000 RPM selama 10 3000 menit, dokter. RPM selama 10 menit. Oke. Berarti nanti penatanya ya, terus kemudian Betul. apa selanjutnya? Yang diambilnya supernatanya aja, dokter. Yang cairannya. Dijelaskan Pak Anda, 15 menit tadi jadi berapa mililiter supernatanya? Tidak dijelaskan, dokter. Oke, berarti sudah supernatanya diambil, terus selanjutnya supernatanya itu gimana? Selanjutnya untuk pencampuran jadi dengan namanya itu diluter. filtratnya. Cara Filtratnya Mbak itu. filtrat Rosella seperti itu. Lah gitu loh Mbak, maksud saya seperti itu ya Mbak Sarah. Jadi Mbak Sarah benar mengetahui betul seakan-akan saya juga tidak bisa, saya akan juga belajar dari kalian gitu ya. Tapi saya berusaha memahami gitu ya. Apa seperti itu gitu. Jadi saya berharap kalian juga seperti itu ya, memahami betul ya. Meskipun kita belum pernah, saya kan juga belum pernah melakukan seperti itu. Tapi saya punya bayangan mungkin seperti ini gitu. Nah, saya berharap Mbak Sarah juga sekarang sudah bisa ya kira-kira ya membuat suatu filtrat dari Rosella ya, mudah-mudahan ya. Bisa. Dan itu bisa membuat filtrat itu pasti ada sumbernya ya, ada sumbernya. Metodenya seperti itu pasti ada. Kita tidak mungkin membuat suatu filtrat itu tanpa ada sumber ya gitu ya, biasanya ada kok ya, jadi enggak. Ya wis, jadi di situ digunakan penyimpanan sperma di suhu dingin ya Mbak ya? Iya. Berarti menurut Mbak Sarah diluter ini pas apa enggak untuk menyimpan sperma di suhu dingin? Untuk misal motilitas penyimpanan juga daya hidupnya jadi lebih baik, dokter. Jadi pas apa enggak? Saya cuma tanya pas, sesuai dokter. apa enggak? Apa yang membuat sesuai? Apa yang membuat diluter Mbak Sarah ini dianggap sesuai untuk penyimpanan sperma di suhu dingin? Itu dikarenakan adanya kandungan dari kalau di suhu dingin itu karena adanya kuning telur juga ditambah sama Rosellanya itu mengandung antioksidan. Jadi untuk menangkal radikal bebas sehingga daya tahan hidupnya, motilitasnya, penyimpanannya lebih lama. Jadi di kuning telur itu selain dia mengandung zat pelindung yang lesitin, tapi dia juga mengandung juga itu loh ya, karbohidrat loh ya. Telur itu sebagai nutrisinya ya. Di situ nanti ada sitrat sebagai buffernya. Ya, terus komposisi kayak 20% atau 20 mili kuning telur itu tadi mungkin sudah isotonis, bisa juga dikatakan seperti itu. Ya. Oke. Jadi memang kalau kita mau menyimpan di suhu dingin harus ada zat pelindungnya ya. Paham ya Mbak Sarah ya? Jadi saya berharap metode seperti ini ya gimana lagi ya, kita tidak bisa offline ya. Kalau offline itu kita mungkin memang kita serahkan ke kalian, tapi membuatlah metode alternatif dan buat sendiri gitu ya di lab, kemudian sampai jadi, kemudian setelah jadi kita tampung air mani, kita tambahkan, kita periksa harian, maunya seperti itu. Karena ini memang online, berarti terpaksa saya buat metode seperti ini. Carilah hasil penelitian yang kira-kira menurut kalian itu bisa dikerjakan ya. Mudah-mudahan bisa mengena ya metode ini ya. Putus ya Mbak? Iya dokter. Iya dokter. Halo? Putus atau enggak? Putus? Enggak dokter, bisa jalan dokter. Ya sudah, silakan yang kedua siapa ini? Oke. Yang presentasi kedua siapa? Presentasi kedua. Boleh, saya dulu. Ayo siapa? Ayo Kak Jurut yo. Besok yang ketiga saya minta untuk Jurut ya. Supaya nggak royoan. Saya juga suka sih royoan. Itu berarti kalian ada inisiatif lah ya. Oke, silakan yang kedua siapa?
Haran ya yang kedua ya. Ayo silakan yang kedua siapa? Loh kok diam? Iya, ada saya. saya dok. Jalan terus. Ya. Ya, siapa? Ayo silakan. Ya, izin share screen ya, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas berupa jurnal dengan judul Pengaruh Sari Kulit dan Buah Semangka Merah atau Citrulus lanatus sebagai bahan pengancar terhadap motilitas dan viabilitas spermatozoa domba. Ini akan dipresentasikan saya sendiri, Anissa Suryandari. Berikut jurnal yang saya pakai. Lalu untuk latar belakang dari penelitian ini yakni beternak domba. Beternak domba itu hanya membutuhkan modal yang lebih kecil serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi menurut Setiawan 2011. Nah, sehingga peternakan domba di Indonesia itu termasuk populasi tertinggi setelah sapi. Nah, namun dari populasi yang ada di Indonesia itu kurang untuk memenuhi dari konsumsi masyarakat sendiri. Jadi dibutuhkan teknologi yang namanya salah satunya yaitu inseminasi buatan. Ini inseminasi buatan itu digunakan untuk pengoptimalan dari penggunaan semen. Nah, untuk dari IB sendiri, dari inseminasi buatan sendiri, ini salah satu hal terpenting yakni adalah dari pengencaran dari semen, sehingga karena semen yang tidak diencerkan ini akan sukar mempertahankan hidupnya lebih dari 24 jam menurut Hardijanto dan kawan 2010. Nah, untuk pengencar yang biasa digunakan dalam penggunaan inseminasi buatan sari kulit dan buah semangka itu masing-masing itu didapatkan pH-nya itu hanya 5. Jadi ini masih asam sehingga harus ditambahkan larutan natrium sitrat. Lalu pH ini menjadi sesuai dengan semen domba yakni 6,4 sampai 6,8. Ini 6,4 sampai 6,8 ini menyesuaikan dari sperma yang pH sperma yang ASI. Nah, selanjutnya yakni pembuatan pengencar dari kuning telur sitrat. Nah, ini yang pertama yaitu pembersihan kulit telur segar ini dengan kapas beralkohol. Lalu kuning telur ini dipecah pada bagian yang terdapat rongga udara. Lalu semua cairan putih telur ini dibuang, pindahkan ke atas kertas saring untuk menghilangkan cairan putih yang tersisa. Lalu selaput vitelin ini dipecah dan kuning telur ini dialirkan ke dalam gelas ukur dengan menggunakan kertas saring, dan diusahakan ini setiap tetesan kuning telur langsung jatuh ke dasar tabung. Selanjutnya tambahkan larutan natrium sitrat ini dengan perbandingan 1:1 dan diaduk hingga homogen. Lalu untuk penambahan antibiotika penisilin ini berupa 1000 IU dan streptomycin ini 1 mg ditambahkan ke dalam setiap mililiter larutan tersebut dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya yakni dilakukan setelah kita membuat pengencar dari yang sari kulit dan buah semangka masing-masing dan juga pengencar dari kuning telur sitrat, baru bisa dilakukan penampungan semen segar. Nah, penampungan semen segar ini yang pertama dilakukan harus pencucian pada prepusium dengan sabun, kemudian dibilas juga dengan air hangat. Lalu untuk merangsang libido domba jantan ini dengan rangsangan dari betina, dan rangsangan ini dilakukan hingga domba jantan ini menaiki domba betina sebanyak 2-3 kali, kemudian penis ini diarahkan ke vagina buatan untuk menampung semen.
Nah, selanjutnya dilakukan setelah penampungan semen segar ini selesai, dilakukan evaluasi semen sebelum perlakuan. Nah, ini dengan cara pengamatan ada dua cara, yakni dengan makroskopis dan mikroskopis. Nah, untuk pengamatan yang secara makroskopis ini kita lihat dari volume, warna, bau, kekentalan, dan derajat keasamannya. Sebenarnya untuk mikroskopisnya ini dilihat dari gerakan massanya, gerakan individu atau motilitasnya, konsentrasi, dan presentase spermatozoa yang hidup atau viabilitas. Nah, motilitas dan viabilitas semen ini harus lebih dari 70% untuk dilakukan perlakuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yakni perlakuan dengan bahan pengencer pada semen. Nah, untuk sampel semen segar ini diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label sesuai masing-masing kelompok perlakuan. Nah, ini ada 3 kelompok perlakuan. Nah, dari kelompok perlakuan itu masing-masing itu diberikan 0,1 mili dengan 0,1 mili semen dengan perbandingan itu 1:10, yakni 0,1 mili semen ditambah dengan 1 mili pengencer. Nah, untuk kelompok perlakuan yang pertama ini yakni KTS. KTS ini menggunakan telur sitrat. Menggunakan telur sitrat ini, kuning telur sitrat ini yakni dengan cara 0,1 mili semen ini ditambahkan 1 mili bahan pengencer kuning telur sitrat yang sudah tadi dibuat. Lalu untuk yang kedua ini ada BSS, ini adalah buah semangka sitrat. Jadi yang dari buahnya 0,1 mili semen ini ditambah dengan 1 mili sari buah semangka sitrat, lalu ditambahkan dengan penisilinnya 1000 IU dan ditambahkan streptomycinnya 1 mg. Selanjutnya untuk kulit semangka sitrat ini 0,1 mili semen ditambah dengan 1 mili sari kulit semangka sitrat, lalu ditambahkan dengan penisilin 1000 IU dan ditambahkan streptomycin 1 mg. Nah, selanjutnya semua bahan ini itu disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi semen yang sudah diencerkan tadi disimpan di lemari pendingin ini pada suhu 5 derajat dan dilakukan pemeriksaan motilitas dan viabilitas spermatozoa. Ini pemeriksaannya ini setiap hari selama 5 hari. Nah, selanjutnya untuk hasil dari perlakuan tersebut ini didapatkan ini hasil dari motilitas spermatozoa ini setelah pengenceran. Nah, untuk hari pertama ini ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5. Untuk hari pertama ini dari hari pertama kelompok perlakuan yang memiliki rataan yang paling tertinggi ini yakni dari buah semangka BSS. Ini 76,2, sedangkan KTS ini 73,75 dan untuk KSS ini 73,75. Nah, sedangkan lalu untuk hari kedua pun juga yang tertinggi juga masih dari buah semangka, yakni ini 71,25, sedangkan pada kuning telur sitrat ini 68,75 motilitasnya, rataannya. Nah, berbeda dengan hari ketiga dari perlakuan BSS dan ini buah semangka sitrat dan kulit semangka sitrat ini turunnya sangat drastis, yaitu pada hari ketiga BSS ini 53,25, sedangkan untuk yang kulit semangka ini 50,50, sedangkan pada kuning telur ini 59,75. Jadi untuk jangka panjang ini lebih stabil memang dari kuning telur sitrat tersebut. Nah, hal ini itu kemudian dikarenakan kuning telur itu memiliki kandungan fosfolipid atau yang lecitin untuk seperti selimut
pada spermatozoa untuk mempertahankan keadaan dari spermatozoa tersebut. Jadi untuk hari ketiga itu sudah yang lebih tinggi dari kuning telur. Nah, sedangkan ini untuk dari viabilitas dari spermatozoa seperti dari buah sitrat ini, dari buah semangka sitrat ini pada hari pertama dan hari kedua ini memiliki yang tertinggi pada hari pertama dan hari kedua. Dan juga seperti pada motilitas tadi, untuk hari ketiga, mulai hari ketiga ini turunnya itu sangat signifikan daripada kuning telur. Jadi kuning telur ini lebih stabil untuk penurunannya. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut yakni bahan pengencer sari buah semangka sitrat ini menghasilkan nilai motilitas spermatozoa ini yang lebih baik dari pengencer sari kulit semangka sitrat dengan mampu mempertahankan nilai presentasi motilitas kurang lebih dari 40%. Nah, untuk bahan pengencer sari buah semangka sitrat ini menghasilkan viabilitas spermatozoa yang lebih baik dari pengencer sari kulit semangka sitrat dan mampu mempertahankan nilai presentase dari motilitas kurang lebih 40% hingga masa penyimpanan 4 hari. Karena syarat yang boleh digunakan itu adalah bisa sampai 40% jika persen gitu. Juga semakin lama waktu penyimpanan semen dapat menurunkan presentasi viabilitas dan motilitas spermatozoa. Berikut referensi dari penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Oke, Mbak Anissa. Jadi ini Mbak Anissa mencoba membuat bahan pengencer yang bahan dasarnya dari semangka ya? Iya, Dok. Semangka baik itu dari kulitnya maupun dari buahnya, gitu kah? Ya, dari buah sendiri, dari kulitnya sendiri. Kulit yang putih itu berarti ya, yang kulit dalam Dok. itu ya? Iya. Kulit dalamnya ya, bukan yang kulit luarnya ya, kulit dalamnya itu ya. Ini semangka warna apa, Mbak? Merah, Dok. Merah. Berbiji atau enggak? Iya. Apa? Berbiji apa enggak? Semangka berbiji apa enggak? Tanpa biji untuk biji. Ya, dalam jurnal ini cuma dikatakan dari buah semangka merah, tapi tidak ada ketentuan itu berbiji atau tidaknya, Dok. Itu yang jelas mungkin buah semangka merah mungkin yang rasanya manis banget gitu ya kayaknya ya. Iya, Dok. Terus itu dikombinasi apa enggak? Sari buah atau dikombinasi itu bagaimana? Bisa kamu jelaskan ke saya? Iya, Dok. Untuk sari buah ini tidak dikombinasi, tapi cuma dicampur dengan untuk mempertahankan apa ya, menormalkan apa ya, Dok, gitu. Itu cuma dikasih dari natrium sitrat begitu, Dok. Ya, berarti buah semangka kombinasi dengan sitrat. Iya, untuk pengencernya agar agar pH-nya sama begitu gimana ya, Dok? Ya, gitu. Nah, jadi ini tidak pure sari buah semangka, tapi sari buah semangka plus sitrat, gitu kan? Iya, iya, Dok. Anissa, Makanya tadi SS. Halo, Dok. Putus dah. Suara saya tidak masuk, Dok. Suaramu masuk. Halo, tapi Dok. saya kasih masuk suaramu, mungkin delay ya. Saya ngomong kamu lama banget gitu meresponnya. Oh ya, sinyalnya sepertinya lagi. Soalnya sini hujan, Dok. Oke. Jadi kombinasi buah semangka plus sitrat tanpa dikombinasi dengan kuning telur.
Ya, kuning telurnya ada sendiri. Jadi 3 perlakuan itu Nggak, saya kuning mau telur tanya. sendiri. Mbak Anissa, Ya. dengarkan tuh ya pertanyaan saya. Ya, Iya, Anissa, Dok. dengar apa enggak Halo, suara saya? Dok. Iya, dengar, Dok. Ya, sementara ya, ini masih adzan dulu ya, kita break dulu sebentar ya, masih adzan dan asar ya. Kamu masak apa? Nah, ya, Bapak. Dapat barang. Ya, dapat. Dorong. Ya, dapat. Empat. Yang lainnya nggak besar, pakai empat ini. Baik, Anissa, masih monitor? Iya, Dokter. Anissa. Oke. Saya ingin tanya Anissa, Iya, ya. Itu tadi kan ada apa ya? Ada sari buah semangka sitrat, ada kulit semangka sitrat, ada kuning telur sitrat. Itu kah? Seperti itu kah? Iya, iya benar, Dok. Ada 3 perlakuan. Terus enggak ada kombinasi sari buah sitrat kuning telur, enggak ada?
Tidak ada dokter. Mendadak. Di antara 3 macam itu mana yang terbaik? Yang terbaik untuk hari pertama dan hari kedua, dua hari pertama itu tetap ada di buah semangkanya, dok. Terus sampai disimpan seberapa lama? Sedangkan untuk hari ketiga, apa dokter? Oh, untuk penyimpanan ya dok. Iya. Halo dokter. Saya ngomong kamu tidak dengar ya. Mungkin ada terjadi di ya. Saya lancar dokter. Hari 1, kedua buah semangka. Hari 1 dan 2 buah semangka maupun kulit semangka yang tertinggi gitu ya, paling tinggi. Iya, yang hari paling ketiga, tinggi yang buah semangkanya dokter. Hari ketiganya itu hari ketiga, telur kuning telur dokter. Yang tertinggi. Hari keempat? Hari keempat kuning telur juga. Sampai hari kelima itu kuning telur. Tapi ya. Oke, berarti Mbak Anissa bisa menyimpulkan dari itu aplikasinya? Iya. Untuk aplikasinya, jadi memang untuk kuning telur itu bagus, tapi dia bisa bertahan lama. Iya, lebih stabil. Tapi untuk semangka ini untuk penyimpanan, untuk semangka ini penyimpanannya itu masih bisa digunakan sampai hari keempat. Tapi yang terbaik itu untuk hari pertama dan hari kedua. Itu kan kesimpulan dari hasil. Untuk diaplikasikan. Kalau aplikasinya gimana kamu bisa menyimpulkan? Untuk aplikasinya, apabila untuk aplikasinya, ono semangka ini apabila bisa digunakan di lapangan dan diaplikasikan untuk penyimpanan yang dingin. Kalah gitu sama kuning telur kok. Iya, tapi untuk jadi di lapangan seperti ini kan ya. Jadi di lapangan apabila kita mau menyimpan sperma yang tidak dalam waktu hari yang terlalu lama, bisa digunakan ini gitu loh Mbak. Ya. Jadi kalau kita mau menyimpan spermanya hanya 1-2 hari, maka diluternya sebaiknya cukup cari buah sitrat. Meskipun disebut dingin. Tetapi kalau kita mau menyimpan lebih lama, maka tidak bisa digunakan sari buah ini, tapi digunakanlah maka digunakanlah kuning telur sitrat. Ya, aplikasinya kan gitu. Dokter. Jadi itu sama dengan saran. Sarannya itu aplikasinya seperti itu. Jadi nanti misalkan kan repot ya kita mengambil kuning telur. Ini ada sari buah, ada sitrat, kita tambahkan aja. Harapan kita semua ini nanti tidak bisa loh ya, terlalu lama ya gitu. Kita mau ke peternak itu siapa? Ini bisa ini sampai 1 hari, 2 hari sebenarnya masih bagus ini. Iya. Bisa ya membuatnya bisa ya? Iya, insya Allah bisa dok. Mudah-mudahan yang lain bisa ya. Jadi Iya dok. Ya wes sudah, setelah Anissa siapa? Ya, terima kasih banyak dok. Ya loh, enggak lah. Ya, yang ketiga siapa? Ketiga? Hafiz.
Iya. Putus ya kamu, Hafiz. Hmm. Ya, ini kamu tadi kan sudah membuat bahan pengencernya ya. Bisa ya kamu cara membuat bahan pengencer ya, ada dua apa ya? Bahan pengencer satu dulu dibuat, bahan pengencer dua dulu dibuat, kemudian baru tambahkan kuning telur gitu kan? Ya kalau mau, makanya kadang-kadang untuk IP pada kuda itu jarang sekali menggunakan semen beku karena semen kuda itu tidak tahan terhadap pembekuan. Didinginkan aja itu mudah sekali juga terjadi kematian kalau filternya tidak bagus. Nah, sehingga pelaksanaan mungkin nanti untuk yang pertemuan yang ketiga ya kita bahas ya tentang pelaksanaan IP pada berbagai ternak ya. Terus silakan Hafiz, teruskan. Ya, Hafiz, untuk diskusi sekarang ini kita batasi di pembuatan diluter semen kuda aja, jangan pelaksanaan IB-nya. Pelaksanaan IB-nya mungkin nanti kamu bisa minta porsi untuk pelaksanaan IB pada kuda untuk yang season berikutnya aja ya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana Hafiz itu membuat bahan pengencer untuk semen kuda. Itu adalah sudah.
Hmm. Itu hmm. Itu ya. Mungkin yang itu pinggang itu. Apa itu? Apa itu? Apa sih? Tulisannya apa? Ya? Hmm. Hafiz, teruskan. Jadi saya kepingin kamu gimana tadi cara membuat diluter untuk semen kuda tadi? Kira-kira kamu bisa ya membuat bahan pengencer ini ya? Itu kan ada campuran 1, campuran 2, terus kuning telurnya berapa banyak, Mas? Jadi campuran 1 berapa banyak? Campuran 2 berapa banyak? Temen nggak ngono ta? Siapa itu? Nggak ini coba pakai. Iya, tapi mas gitu ta? Iya, ya saya tahu Mas Hafiz. Ya memang nggak mungkin semuanya digunakan. Paling butuh, soalnya kan semennya kan juga ada terbatas toh. Ya, jadi apa memang benar harus membuatnya 1000 sama 600 sama 1000 ya? Iya. Ya, itu nanti ditambah semua, ya jadi 1600. Di dalam 1600 itu ada 20%. Berapa persen kuning telur? Berarti kira-kira berapa? Kalau kamu berapa banyak? Berapa cc kuning telur dari 20% dari 1600? Iya, banyak. Jadi kalau misalkan kita buat 160 ya dihilangin KB 00 situ-situ ya. Ya ngerti ya maksud saya ya. Jadi kamu misalkan buat 160 berarti semuanya nolnya diulangi satu-satu semuanya ya. Ya, jadi itu ternyata bisa untuk digunakan disimpan atau dibekukan itu tadi diluter ini. Disimpan. Tapi kamu ini memberikan suatu itu ya referensi bahwa diluter ini bisa digunakan untuk menyimpan semen kuda baik dingin maupun beku gitu kan? Apa alasannya Mas Hafiz bahwa diluter ini bisa digunakan untuk menyimpan sperma di suhu dingin maupun beku? Kira-kira apa yang menyebabkan Hafiz yakin betul bahwa komposisi diluter ini bisa digunakan untuk penyimpanan baik dingin maupun beku dari semen kuda?
Jadi karena ada glisin ini, maka bisa digunakan untuk pembekuan ya, penyimpanan pembekuan. Nah, ya sudah, oke. Baik. Ya, mudah-mudahan ini nanti ya ini ya. Oke, wis. Selanjutnya yang berikutnya siapa ini? Ya, silakan. Saya, dokter. Mbak siapa ini? Mbak Winda. Ya, silakan Mbak Winda. Oke, baik. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Winda. Oke. Jadi di sini saya mengambil pemanfaatan nira aren dan air kelapa muda sebagai pengencer alternatif semen kerbau rawa, dokter. Nah, di sini prosesnya yang pertama itu membuat pengencer dari nira aren. Nira aren yang baru disadap dipanaskan hingga mendidih, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Sebanyak 80% nira aren dicampur dengan 20% kuning telur ayam ras. Setelah itu ditambahkan antibiotik penisilin, streptomisin masing-masing sebanyak 1000 IU per mililiter. Untuk pengencer air kelapa sendiri tanpa tambahan apapun, jadi langsung dipakai sebanyak 80%, ditambah dengan kuning telur ayam ras 20%. Sama diberi antibiotik penisilin dan streptomisin masing-masing 1000 IU per mililiter. Nah, untuk pembandingnya di sini memakai pengencer laktosa. Cara membuat pengencer laktosanya yaitu dengan mencampurkan 80% pengencer dasar laktosa dengan 20% kuning telur ayam ras. Setelah itu ditambahkan antibiotik dengan dosis yang sama. Nah, selanjutnya untuk spermatozoanya sendiri diambil dari kerbau rawa, dilihat dahulu apabila sudah memenuhi persyaratan dan juga konsentrasinya 15 juta spermatozoa per mililiter yang motil, maka bisa langsung dicampurkan ke dalam ketiga pengencer. Setelah dicampurkan, seluruh semen yang sudah tercampur dengan pengencer itu tadi disimpan di dalam lemari es dengan suhu 5 derajat Celcius. Nah, setiap harinya motilitas dari masing-masing spermatozoa tadi dilihat dilihat terus-menerus hingga motilitasnya 30%. Nah, setelah itu dianalisa. Untuk hasilnya ini, hasilnya semua pengencer, baik itu air nira maupun air kelapa, selama penyimpanan hari keempat itu masih menunjukkan motilitas di atas 30%. Nah, untuk itu kesimpulannya adalah nira aren dan juga air kelapa dapat digunakan sebagai alternatif semen pengencer, begitu dokter. Sumbernya ini sudah cukup sekian. Halo dokter. Sudahkah kamu? Sudah dokter. Maaf ya, tadi. Iya. Jadi kamu ini membuat bahan pengencer apa tadi? Air nira aren dan juga air kelapa, dokter. Dikombinasi apa enggak tadi itu? Tidak, dokter. Jadi pure air nira aren sama air kelapa gitu? Iya, dengan kuning telur, dokter. Oh, sekarang ada kombinasinya. Tadi ditanya ada kombinasi, enggak ada. Sekarang ada kombinasi. Oh iya, maksudnya tidak dikombinasikan antara nira aren dan juga air kelapa, dok. Nah, itu, Mbak. Iya, kan sama-sama itu. Di antara keduanya lebih baik mana ternyata? Untuk ketiganya itu sama, dokter. Maksudnya di sini. Ketiga itu apa ya? Oh, ini dokter ada pembandingnya. Jadi ceritanya di penelitian ini itu membandingkan
pengencer yang dari bahan alam dengan yang sintesis. Sintetiknya itu menggunakan laktosa seperti itu, Dok. Ayo coba saya jelaskan, saya nggak seberapa paham betul. Iya, jadi di sini penelitiannya itu tujuannya untuk membandingkan apakah pengencer ya pokoknya kepingin itunya aja, poin-poinnya aja Mbak. Jadi bandingkan komposisi diluter ini, komposisi diluter ini, komposisi diluter ini, gitu aja. Untuk di penelitian ini cuma dilihat motilitasnya, dokter. Nah, untuk antara air kelapa. Saya mau tanya komposisi diluternya aja. Komposisi, dokter. Komposisinya air nira saja ditambah dengan kuning telur. Berapa banyak? Ayo tuh Mbak, yang jelas 80% air nira dengan 20% kuning telur, dokter. Terus yang kedua apa? Air kelapa. 80% air kelapa dengan 20% kuning telur, dokter. Yang ketiga apa? Laktosa 80% dengan 20% kuning telur. Oh gitu. Jadi larutan laktosa kan gitu toh Mbak. Kamu tadi ngomongnya laktosa, saya kayak pikiran saya kan berarti laktosa berarti di sini berarti dalam bentuk serbuk gitu ya. Laktosanya gimana cara membuat laktosa tadi? Ini sudah bahan jadi, dokter, jadi pengencer dasar laktosa begitu. Nggak diketahui cara membuatnya bahan dasar untuk larutan laktosanya? Tidak, dokter. Nggak diketahui. Nah itu sing repot ya. Berarti mungkin ada ya cairan laktosa ya berarti ya? Iya, dokter. Di antara ketiga itu terus kemudian ditambah dengan semen, disimpan di mana semennya? Disimpan di lemari es dengan suhu 5 derajat, Dok. Terus berapa lama yang paling baik di antara itu? Yang paling baik adalah penyimpanan sampai hari keempat. Nah, maksudnya yang paling baik seperti apa, Dok? Ya benar toh ya, disimpan sampai 4 hari. Di antara 4 hari itu mana yang paling baik di litermu itu? Untuk yang paling baik masih laktosa, dokter. Laktosa kuning telur? Iya. Apa alasannya kira-kira? Gak mungkin, sebenarnya fokus dari penelitian ini bukan di laktosanya, dokter. Jadi tidak dijelaskan untuk laktosanya seperti apa gitu. Nah kan lebih baik berarti kan punya suatu keunggulan laktosanya dibandingkan dengan nira maupun air kelapa. Nggak dibahas? Tidak, karena fokusnya ke air nira sama air kelapa. Laktosanya cuma pembanding. Nah ya berarti kurang holistik ya cara berpikirnya ya. Iya, mungkin seperti itu, dokter. Dimanapun kalau lebih baik dari yang kontrol kan berarti harus dibahas. Mengapa kontrol lebih baik dibandingkan dengan yang alternatif kan gitu. Mungkin laktosa lebih komplit bahannya yang digunakan untuk semen. Semen apa ini? Kerbau, Dok. Kerbau rawa? Kerbau rawa, ya. Di mana itu penelitian? Di Kalimantan, dokter. Jadi beliau membandingkan bahan yang mudah didapat. Kalau laktosa di Kalimantan kan susah carinya gitu, Dok. Tapi lumayan ya, meskipun tidak ada laktosa gitu, misalkan kamu diaplikasikan, oke lah. Karena laktosa sulit, maka ini bisa sebagai alternatif diluter gitu, bisa ya dikatakan seperti itu? Bisa, dokter, karena sesuai standar nasionalnya itu cuma 40% motilitasnya, dokter, yang dibutuhkan. Berapa lama? Iya, saya tahu berapa lama itu 40%. Nah, berarti cuma bisa disimpan selama 3 hari maksimal, Dok. Nah, gitu kayak tadi semangka tadi ya. Iya. Kalau semangka, kalau mau digunakan bahan pengencer, maka hanya bisa cuma 2 hari. Kalau ini hanya 3 hari, gitu ya? Iya, betul, dokter. Nah, ya kalau makin lama ya yang sudah establis ya, itu diluternya ya? Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa tahan sampai 3 hari, Mbak? Nira sama air kelapa. Selain di dalam air kelapa dan niranya sendiri itu sudah ada karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya, penambahan kuning telur ini juga melindungi sperma dari
cold shock itu dokter, jadi bisa bertahan lama, setidaknya 3 hari. Oh, air alami itu juga ada proteinnya ya Mbak ya? Ada dokter. Apa jenis proteinnya Mbak? Dijelaskan apa enggak Mbak? Cuma dibilang protein di sini dokter. Protein gitu aja ya. Iya. Yang apa itu yang memang macam-macam ya proteinnya. Iya. Jadi lumayan lah, berarti kan memang bisa ya digunakan ya itu ya. Iya bisa dok. Apakah ada ketentuan yang spesifik tentang niranya, tentang air kelapanya? Tidak ada dokter, untuk niranya cuma dipanaskan dan disaring seperti itu dok. Jadi semua pohon nira ya kalau diambil airnya bisa digunakan ya di tempat manapun ya, di lokasi manapun bisa ya. Sepertinya dokter, karena di sini juga tidak spesifik spesies nira apa. Nah iya, enggak ada. Air kelapa juga gitu, air kelapa apa enggak ada spesifikasinya. Tidak ada dokter, cuma air kelapa muda seperti itu. Air kelapa muda, enggak yang hijau, enggak yang merah, yang kuning, bebas ya. Bebas. Enggak yang rasanya seperti ini, seperti itu, enggak ya, bebas ya. Kalau di sini sepertinya bebas dokter di jurnal yang ini. Berarti dari situ kita bisa lah ya, dimanapun. Yang penting air kelapa muda gitu ya, yang mungkin kalau diminum rasanya paling yang enak paling ya Mbak ya. Mungkin dokter. Karena ada tuh ya air kelapa muda yang rasanya nggak terlalu enak ya. Belum pernah mencicipi ya seperti itu. Selalu enak kah? Apa dokter? Air kelapa muda selalu enak kah kamu? Selama ini enak dok. Oh ya wis enak. Berarti itu soalnya ada yang nggak terlalu enak, agak sedikit keras gitu. Mungkin itu terlalu tua mungkin ya. Mau Iya bisa jadi. Iya. Makanya yang dijual-jual kan mesti didudui ya orang-orang kalau mau beli kalau mau jualan kelapa muda ya didudui ya. Tek 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 tek, tek gitu ya. Itu ada itunya, itu ada indikatornya. Kalau suaranya seperti ini, rasanya seperti ini, gitu karena orangnya tidak tahu. Ya kan kamu mesti tanya, untuk apa ini? Untuk sakit untuk apa? Untuk minum atau apa? Gitu kan mesti tanya. Iya gitu ya. Dipilih ya. Ya wis, enggak apa-apa. Oke, yang terakhir. Terima kasih dokter. Sama-sama. Iya dokter. Sebentar. Siapa ini? Noor dokter. Loh, bukan Nur Noor. Noor dok. Serius? Iya. Loh, saya Madura ta? Iya sedikit. Ada keturunan. Oh. Kok pakai sedikit? Campuran Jawa sama Madura? Iya. Nanti pilih suami yang mana? Jawa atau Madura? Nggak tahu dokter. Yang dari luar negeri. Supaya bingung nanti anakmu. Ini campuran darah macam-macam gitu ya. Iya dokter. Ya wes, silakan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh penambahan sari buah tomat sebagai pengencer alami terhadap kualitas penyimpanan spermatozoa sapi Bali. Di sini saya menggunakan jurnal dari Mindya Eka Astuti tahun 2017. Sari tomat. Di sini alasannya menggunakan sari tomat karena tomat itu mudah digunakan, harganya murah, dan juga gampang ditemukan. Nah, tomat ini mempunyai nutrisi berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin C, dan likopen yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan karbohidrat dan antioksidan sari buah tomat dapat berfungsi sebagai sumber energi dan berpotensi menghambat radikal bebas yang dapat merusak sel. Ini skema sari buah tomat sebagai pengencer alami terhadap kualitas penyimpanan spermatozoa sapi Bali. Yang pertama, pembuatan sari buah tomat. Untuk pembuatan sari buah tomat,
Di sini menggunakan tomat yang 70% warna kulitnya merah. Kemudian dipotong-potong, lalu haluskan dengan menggunakan blender. Setelah itu, didiamkan beberapa menit supaya terbentuk suspensi. Nah, kemudian bagian atasnya itu diambil lalu disaring menggunakan kertas saring. Nah, ya, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml dan biarkan mengendap. Ambil bagian atasnya dan masukkan ke dalam reaksi steril. Yang kedua, pembuatan pengencer andromen sebagai P1. Di sini andromen itu diluter yang udah kompleks. Jadi pengencerannya dilakukan aqueous sama andromet 1:4. Terus pembuatan bahan pengencer semen yang berisi sari tomat, madu, dan kuning telur. Di tabel berikut tabelnya. Pada P2-nya menggunakan kuning telur 70%, lalu sari tomatnya tidak ada, madunya 30%. Sedangkan pada P2, kuning telurnya 60%, sari tomatnya 10%, dan madunya 30%. Pada P3, P4, kuning telurnya 50, sari tomatnya 20, madunya 30. Terus pada P5, kuning telurnya tidak ada, sari tomatnya 30, dan madunya 70. Yang keempat, pengambilan semen sapi Bali. Pengambilannya menggunakan vagina buatan. Halo. Ya. Ya, dokter. Yang keempat. Ya, tadi ada telepon masuk, Mbak Nol. Oh iya, dokter. Yang keempat, pengambilan semen. Untuk pengambilan semennya, saya menggunakan vagina buatan. Seperti biasanya gitu. Terus pemeriksaan spermatozoa, pemeriksaan semennya. Di sini mendapatkan kualitas semen sapi dengan volume 6 ml, warnanya krem, pH-nya 6, dan konsentrasinya kental, motilitasnya 50%, dan presentasi hidupnya 50%, dan abnormalitasnya 20%. Yang keenam, proses pengenceran semen. Pengencer yang telah disimpan dalam inkubator bersuhu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya, pengencer yang telah dibuat tadi yang ada sari tomat, madu, dan kuning telur itu dicampur dengan sperma. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian semen yang telah diencerkan tadi dan dicampurkan dimasukkan ke dalam straw. Kemudian diekuibrasi pada suhu 5 derajat Celcius selama 2 jam di lemari pendingin. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembukuan dengan meletakkan straw ke dalam kotak yang berisi nitrogen cair selama 10-15 menit. Kemudian straw disimpan dalam kontainer yang berisi nitrogen dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, di sini hasilnya pada tabel motilitas dapat dilihat bahwa andromen pada jam Andromet bukan andromen. Andromet. Ya, maaf dokter.
Andromed pada jam ke-0 adalah 50%. Namun pada jam ke-4, 6, dan 8 mengalami penurunan sebanyak 5% hingga menjadi 45%. Kemudian pada pengenceran sari buah, tomat, madu, dan kuning telur ditemukan nilai motilitas yang hampir sama dengan Andromed yang 20%. Hampir sama dengan Andromed. Terus untuk presentasi hidup atau viabilitas spermatozoanya, untuk yang Andromed, sari buah tomat, kuning telur, madu, konsentrasi 20 dan 30% menunjukkan presentasi hidup yang cukup baik, yakni masih di atas 50%. Yang 20 sama 30. Pada jam ke-0, 2, 4, dan 6 sampai 8 masih 50%. Dan untuk yang abnormalitas, pengencer Andromed dan sari buah tomat, kuning telur dan madu konsentrasi 20% memiliki abnormalitas di bawah 20%. Sedangkan pada pengencer sari buah tomat, kuning telur, madu konsentrasi 0%, 10%, dan 30% memiliki abnormalitas di atas 20%. Kesimpulannya, sari buah tomat, kuning telur, madu sebagai pengencer terhadap kualitas spermatozoa sapi Bali mempengaruhi terhadap presentase, motilitas, viabilitas, dan abnormalitas spermatozoa sapi Bali setelah pendinginan. Penggunaan sari buah tomat, kuning telur, dan madu pada konsentrasi 20% menghasilkan presentase motilitas, viabilitas, dan abnormalitas yang terbaik setelah penyimpanan hingga waktu pengamatan jam ke-8. Sekian, terima kasih. Halo, suara kok jadi kecil ya di tempat saya, kenapa ya? Sepertinya jaringan, dokter. Iya, Iya, dokter. jadi tidak bisa speakernya tidak bisa keluar, atau coba ya, saya coba lihat dulu ya. Biasanya di pojok kanan atas, dokter. Ada gambar speaker. Nah, baiklah, sudah tidak apa-apa. Ini Mbak Noor. Iya, dokter. Reng medur, Noor. Noor, kamu berarti ini buah tomat ya, bukan tomat yang dibuat masak ya, buah tomat ini ya. Iya, dokter, ini buah tomat. Kamu bisa bedakan antara tomat buat masak sama tomat yang dibuat buah gitu? Kalau tomat buah itu biasanya lebih kecil-kecil, dokter, daripada buah sayur, setahu saya. Selain ukurannya, benar kan? Ya, biasanya di supermarket seperti itu, dokter. Oh. Biasanya yang buat buah itu dagingnya tebal. Iya, isinya dagingnya lebih tebal. Bijinya ya, juga lebih kecil-kecil seperti itu. Enggak terlalu banyak. Itu biasanya untuk buah. Jadi yang warna merah ya, Mbak? Iya, yang warna merah. Jadi itu kombinasi tomat, madu dan kuning telur. Iya, dokter. Ya, kuning telur. Iya, dokter. Yang terbaik di mana? Yang di komposisi yang bagaimana yang paling baik? Yang komposisi 20% sari tomatnya, dokter. Dan 20%. Iya. Jadi 20% itu berarti misalnya kita buat 100 gitu, bisa kamu menceritakan ke saya, kita kalau liter itu kita buat 100, berarti bagaimana komposisinya? Jadi kuning telurnya saya menggunakan 50%, sari tomatnya 20%, dan madunya menggunakan 30%, dokter.
Wow. Terus hasilnya bisa berapa lama itu hidup? 8 jam, dokter. Wow, disimpan di suhu? Minus berapa tadi? Minus? Kok minus? 5 derajat, dokter. 5 derajat Celcius. Minus, tidak ada bahan untuk dibuat penyimpanan di suhu minus kok. Iya, suhu dingin. Dokter, mohon maaf. Ya, dokter. Oke, Mbak Noor ngerti apa enggak? Kenapa kok hanya cuma 8 jam? Padahal kalau kita lihat, komposisinya udah bagus loh itu ya. Ada tomat sebagai salah satunya antioksidan, vitamin, dan macam-macam ya. Karbohidrat juga ada. Ada madu juga bagus. Ada kuning telur juga bagus. Nah, berdasarkan komposisi diluter tadi itu memenuhi syarat bahwa bahan pengencernya Mbak Noor ini bisa digunakan untuk menyimpan sperma. Spermanya apa ini? Sperma sapi Bali, dokter. Nah, sperma sapi Bali di suhu dingin mungkin lebih dari harian loh Mbak Noor. Kira-kira apa ya kok hanya cuma 8 jam? Mungkin itu, dokter. Terlalu banyak presentase kuning telur dan madu, dokter, bisa jadi karena apa ya, dokter, larut. Kemarin kan dijelaskan sama dokter salah satu syaratnya itu harus isotonis, tidak terlalu kental gitu, dokter. Iya, bisa juga. Jadi kamu ngerti ya Noor ya? Nah, Iya, kenapa kok hanya beberapa jam, tidak sampai harian? Bisa juga itu penyebabnya. Pasti mungkin tidak isotonis. Madu udah kental ya, madu ya? Iya, dokter. 30%. Kuning telur 50% kental itu. Ya. Iya, dokter. Ya udahlah kalau gitu kan sudah ngerti ya maksudnya semuanya ya. Jadi nanti kalau kalian membuat bahan pengencer itu benar harus sesuai ya komposisinya ya. Iya, dokter. Ya wes cuman gitu aja ya. Nanti silakan dikirim ke WA saya ya ini semuanya ya. Saya belum, dokter. Siapa ini belum? Zain, dokter. Belum. Oh Zain, oh iya masih ada lagi ya. Lagi satu ya. Ya silakan Zain. Ya silakan. Ya saya dulu ya dokter, sebentar. Pelan ya. Sebentar dokter, masih apa sudah terlihat? Nah ya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh penambahan ekstrak kulit buah naga merah atau bahasa latinnya Hyaluronius polyerus dalam media sitrat kuning telur terhadap daya tahan hidup spermatozoa sapi Aceh yang disimpan pada suhu 4 derajat. Sumbernya dari Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama kali dilakukan itu adalah mempersiapkan buah naganya, dokter. Jadi buah naganya itu dipotong, terus diambil kulitnya aja, dagingnya disingkirkan. Jadi kulitnya itu dipotong-potong dengan sampai kecil-kecil, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur dan diangin-anginkan selama 7 hari. Setelah kering itu terus diambil tadi potongannya, terus di blender, dokter, sampai menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, kemudian ditimbang, terus diambil sebanyak 500 gram. Nah, 500 gram ini kemudian dimaserasi menggunakan etanol 96% dengan banyak 3 liter selama 3 hari. Nah, setelah udah 3 hari itu, filtratnya itu diambil, disaring, kemudian dimasukkan ke dalam vakum rotary evaporator untuk dengan kecepatan 150 rpm dengan suhu 68 derajat Celcius sampai terbentuk ekstrak yang kental. Nah, setelah udah terbentuk itu tadi ekstraknya, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan diluternya. Di sini diluternya itu ada dengan diluter natrium sitrat kuning untuk 5 kelompok. Jadi 5 kelompok ini, yang pertama kelompok kontrol itu tanpa ada penambahan ekstraknya. Yang P1 itu P1 kemudian ditambah dosis 0,2 gram per 100 mili diluter. Yang P2 itu sebanyak 0,4 gram per 100 mili per diluter. Yang P3 itu sebanyak 0,6 gram per 100 mili.
yang P4 sebanyak 0,8 diliter per 0,8 gram per 100 mili. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian disiapkan dengan koleksi semen. Di sini penelitian itu menggunakan semen sapi Aceh. Jadi sapinya itu pejantan, diambil pukul 8 sampai pukul 9. Nah, setelah diambil semennya itu kemudian dilakukan pemeriksaan makroskopis dan juga mikroskopis sebagaimana semen pada umumnya. Nah, setelah itu ketika semua syarat sudah dipenuhi adalah pencampuran semen dan juga diluter sudah ditambah dengan ekstrak tadi, dokter. Jadi untuk lipat tadi itu ketika sudah dimasukkan ke dalam diluter, terus didinginkan di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius selama 5 hari. Nah, ketika 5 hari ini, setiap harinya akan dilakukan untuk pemeriksaan kehidupan spermatozoa yang meliputi persentase kehidupan minimalnya itu adalah 40%, terus motilitasnya juga sama 40%. Ketika itu terpenuhi, misal pada hari pertama terpenuhi, maka dilanjutkan hari keduanya. Setelah itu dari hasil evaluasinya, ternyata yang paling baik itu adalah dengan dosis 0,2 gram per 100 mili. Itu dapat bertahan sekitar 5 harian. Untuk di atas dosis itu tidak begitu baik, dokter. Untuk hasil spermanya seperti ini tadi untuk kualitas spermanya, rataannya, dan untuk hasilnya seperti ini. Hasil yang untuk P0 itu rata-rata 3,8 hari, yang P1 rata-rata 4,6 hari, yang P2 rata-rata 3,6 hari, yang P3 rata-rata 1,2 hari, dan yang P4 itu malah langsung mati di hari pertama. Jadi seperti itu, dokter. Terima kasih, sekian, dokter. Kulit buah naga ya, Mas Zain ya? Iya, kulit buah naga, dokter. Buah naganya itu merah apa yang kuning? Yang merah, dokter. Ini yang merah. Yang seperti ini, dokter. Apa dia kok diambil yang kulit? Kira-kira apa? Alasannya apa ambil yang kulit? Kalau di penelitian ini itu menyebutkan, dokter, kalau untuk yang merah itu kulitnya itu mengandung 80% lebih tinggi antioksidan daripada buahnya, dokter. Berarti kita disuruh makan kulitnya aja kalau gitu ya? Mungkin bisa jadi, dokter. Nah iya, tadi semangka juga gitu, kulit semangka digunakan ya. Jadi pada saat kita nguji teman-temanmu yang menggunakan ya kulit ya, berarti istilahnya gini ya, istilahnya semuanya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, Mas Zen, tadi gimana cara membuat bahan pengencer buah naganya tadi gimana? Untuk pengencer itu biasa, dokter. Untuk yang pakai natrium sitrat kuning telur itu yang biasa aja. Terus cuma ditambahin dengan dosis penambahan ekstrak kulit naga, buah naga, dokter. Ya berapa banyak? Yang paling baik, yang paling baik aja. Yang paling baik itu 0,2, dokter. 0,2 gram per 100 mili diliter. Hah? Loh, berarti kamu itu dalam bentuk serbuk ini? Iya, dalam serbuk, dokter. Penambahan ekstrak, dokter. Ekstraknya, ekstrak kental. Ekstrak kental, kemudian dikeringkan, didrykan ya? Iya, didrykan. Dikeringkan ya. Pakai evaporator juga, dokter. Ini itu penelitian siapa itu? Itu penelitian siapa itu? Penelitiannya ini, dokter. Wahyuni ST. Dari itu Aceh, si Aquala. Niat banget ya. Niat banget ya sampai dibuat dry. Buat kering ya. Kira-kira Zen bisa apa enggak yang membuat ekstrak dari kulit buah naga yang jadi kering gitu, bisa ya kira-kira? Kalau ada evaporatornya bisa, dokter, insya Allah. Kalau ada alatnya. Ya, di FH UNER kan bisa itu, kayak ada kok itu FH UNER ya. Iya ada, dokter. Oke, jadi yang paling baik dalam 100 mili itu ada 0,2 gram. Iya, dokter. Ya, ekstrak dari kulit buah naga gitu ya? Iya, dokter. Jadi kuning telur sitrat, di dalam kuning sitrat yang 100 ml itu ada 0,2 gram. Itu bisa bertahan sampai berapa lama itu? Apa sperma apa tadi? Sperma sapi Aceh, dokter. Sperma sapi Aceh bisa bertahan berapa sekitar lama? 4,6 hari, dokter. Jadi tiap perlakuan itu ada 5 kali ulangan, dokter.
Itu suhu dingin ya berarti ya? Suhu dingin 4 derajat. Jadi bisa dimanfaatkan ya gitu ya. Cuman ya repot ya membuat ekstraknya yang kering itu, ekstrak kering itu ya. Iya, Agak dokter. sedikit rumit ya. Tapi enaknya gini, kalau kita punya ekstrak kering kan bisa lebih tahan lama itu ekstrak kering itu bahannya. Bisa bertahan lama disimpan itu ekstrak kering. Ya wis, oke wis, enggak apa wis. Ya, terima kasih dokter. Yang terakhir ini Siti ya? Kotija ya? Lo kok diam Kotija? Sinyalnya sedang Hah? putus-putus. Ini maaf. Ini sudah, bentar saya share screen. Terakhir ya Kotija ini ya? Iya dokter, benar. Ya, kamu tentang apa Mbak? Tentang apa Mbak? Saya tentang buah lontar. Saya Buah lontar. Buah lontar itu apa Mbak? share screen. Buah lontar itu siwalan yang buat legen itu. Iya. Kalau nira itu yang mana ya? Kalau nira bisa apa enggak bedakan lontar sama nira ya? Ada yang bisa membedakan apa enggak? Soalnya kalau bahasa Iya Mbak. Mbak, kamu videonya di off kan aja, kameranya di off kan aja Mbak. Kamu putus-putus Mbak. Oh, oke. Seperti ini dokter buahnya. Nah, Apakah sudah terlihat? Oke. ya kalau siwalan saya tahu lontar. Kalau yang nira itu loh, pohon nira itu ya apa saya nggak seberapa tahu. Ya saya juga cari. Ya wes silakan Mbak. Ya mulai ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan mengenai sari buah lontar sebagai pengencer alami dalam mempertahankan kualitas spermatozoa babi. Untuk pengoleksian dan evaluasi semen, yang dipilih adalah pejantan produktif dengan kisaran umur 2-5 tahun yang sudah mengalami dewasa kelamin. Kemudian pengoleksian semen menggunakan metode manual, yaitu dengan bantuan dummy saw. Kemudian dilakukan evaluasi makroskopis, yaitu berupa volumenya, warna, bau, pH, dan konsistensi. Dan kemudian evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi mikroskopis untuk melihat adanya motilitas, viabilitas, konsentrasi, dan abnormalitas sperma babi tersebut. Untuk prosedur persiapan bahan pengencernya ada air kelapa. Ini air kelapa di sini sebagai perbandingan. Kemudian ada sari buah lontar. Mohon maaf nih sebelum saya tulis ada NaCl fisiologis juga sebagai perbandingan. Ada spuit 10 cc digunakan untuk mengoleksi sari buah lontar itu jatuh dengan cara air kelapa atau buah lontarnya itu di bagian matanya itu dipotong menggunakan parang yang steril, kemudian terlihat kayak dinding tipisnya itu baru dispuit sebanyak 10 cc dan dimasukkan ditampung dalam tabung durex. Kemudian
Selanjutnya, bahan pengencer diberikan penisilin 1000 IU dan streptomycin 1 mg untuk per mililiternya. Penambahan, kemudian perlakuan. Ada air kelapa alami tadi kan sudah ditambah antibiotik, kemudian bagi menjadi P1 sampai P6. P1 sampai P3 ini semen dari babi Landrace dan 4 sampai 6 dari babi Duroc. Untuk P1-nya menggunakan air kelapa hijau plus semen babi Landrace, P2 sari buah lontar plus semen babi Landrace, P3 NaCl fisiologis dan semen babi. Kemudian P4 air kelapa hijau plus semen babi, P5 sari buah lontar plus semen babi Duroc, P6 NaCl fisiologis dan semen babi Duroc. Untuk kontrolnya semen babi saja, tidak diberi apa-apa. Dan perbandingan semen dengan bahan pengencer disesuaikan dengan perhitungan pengenceran semen. Pengujian kualitas semen meliputi motilitas dan viabilitas spermatozoa setiap 2 jam sampai dengan 24 jam. Berikut analisis hasil dari penelitian tersebut, yaitu data semen segar dianalisis secara deskriptif, sedangkan data perlakuan dianalisis dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Hasil evaluasi makroskopis sebagai berikut. Dalam penelitian, volume semen babi Landrace sebanyak 180 sampai 220, Duroc 140 sampai 190 ml. Yang keduanya sama-sama normal. Kemudian pH-nya juga 7,7 dan Duroc 7,8. pH-nya juga normal. Kemudian ada konsistensinya encer. Dan hasil evaluasi mikroskopisnya ada motilitasnya hampir sama 79, normal, kemudian viabilitasnya 80 lebih, konsentrasi 245 Landrace 245 sampai 260 juta sel per mililiter, dan Duroc 220 sampai 240 juta sel per mililiter. Dan berikut hasil dari perlakuan yang dilakukan oleh peneliti tersebut. P2 dan P5 ini adalah pengenceran yang menggunakan buah lontar tadi. Sedangkan yang P1 tadi ada air kelapa, P3 ada NaCl, P4 ini air kelapa, dan P6 ini NaCl. Dan terlihat di sini motilitas spermatozoa setelah 24 jam yang diberikan air buah lontar ini bisa lebih tinggi daripada yang lain, dan juga viabilitasnya. Lepas ya? Khadijah lepas ya, Khadijah ya? Khadijah. Ya lepas ya Mbak Sarah? Sepertinya gangguan dokter. Nah ini Gabung lagi. Ya, share screen lagi nih dokter. Sudah Mbak Khadijah, sudah ya? Oke, sudah.
Pak Ini Khadijah, hasil akhirnya. dari penelitian ini yang terbaik lontar yang bagaimana? Dari air lontar yang bagaimana? Kalau di sini tidak Komposisinya. dijelaskan, dokter, air lontarnya apakah yang masih muda, yang medium, atau yang sudah tua? Iya. Dijelaskan. Jadi pokoknya semua air lontar ya. Iya. Ya, wes. Komposisinya gimana tadi kamu buat bahan pengencer buah lontar ini? Di sini di jurnal ini sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci, tapi saya membaca dari jurnal lain itu cara membuat pengencerannya itu si air lontarnya itu dicampur dengan daging lontarnya, kemudian dihomogen dan di sentrifus 3000 rpm, diambil supernatanya saja. Bersama dagingnya Kemudian, sekali. Iya, kalau saya ini dari jurnal lain, dan itu untuk ayam, bukan untuk babi. Ya wes teruskan wes. Kemudian perbandingannya kalau dari jurnal lain itu ada yang 1:5 dan 1:10. Apa itu? Yang satu itu apanya? Yang Semennya 1, yang 10. Enggak, maksud saya gini. Jadi itu cuman air lontar aja gitu kah? Enggak dikombinasi apapun? Enggak. Gitu. Iya. Karena juga menurut yang saya baca di jurnal lain juga, itu buah lontar mengandung karbohidrat, protein, tanin, karotenoid, senyawa beta karoten itu kan juga bisa sebagai antioksidan yang baik gitu, dokter. Saya yang lepas ya? Saya yang keluar ya? Iya, dokter. Oh iya. Iya. Berarti ya, itu berarti air lontar aja, enggak dikombinasi apapun ya? Enggak ada. Terus itu disimpan Pak enggak air babi? Enggak ya, semen babi enggak ya? Gimana, dokter? Enggak disimpan toh ya semen babinya? 24 jam saja ini kalau di jurnalnya. Disimpan juga. Iya, 5 sampai berapa lama? Apakah bisa sampai 24 jam? Iya, itu kan penelitiannya hanya sampai 24 jam, dokter. Dan setelah 24 jam hasilnya ini setelah 24 jam. Oh gitu. Kalau berdasarkan teoritis kan kalau air seperti itu kan bukan untuk penyimpanan semen ya, tapi untuk meningkatkan volume semen aja. Jadi nanti kalau mau disimpan harus ditambah bahan zat pelindung ya. Zat pelindung itu macam-macam ya. Bisa dari kuning telur, dari kedelai, bahkan dari kolesterol secara kimia gitu ya. Jadi bahan-bahan kimia yang mengandung kolesterol bisa ya. Halo Khadijah. Oke. Ya, dokter. Jadi ternyata bisa ya bisa disimpan sampai kurang lebih 24 jam bisa ya Mbak ya? Iya. Dan ini motilitas sama viabilitasnya juga masih baik. Kira-kira apa yang menyebabkan bisa mempertahankan hidup sampai 24 jam? Apa kira-kira Mbak? Karena mungkin kandungannya itu ya dokter. Kandungan dari apa saja yang bisa mempertahankan hidup sampai 24 jam kira-kira menurut Mbak Khadijah? Ada karbohidrat, protein, tanin, karotenoid, yang karotenoid tadi sebagai antioksidan untuk mencegah reaktif oksigen spesies yang dapat menimbulkan toksin bagi spermanya. Bisa apa lagi? Itu tadi. Iya. Pasti biasanya di situ kalau air alami itu pasti ada zat yang bersifat buffer. Ya, biasanya gitu ada sifat yang bersifat buffer.
ada bahan bakunya itu, buffernya pasti ada itu. Sitrat, ya biasanya gitu, sehingga dia bisa mempertahankan ya. Tapi kalau sampai 24 jam ini luar biasa ya, luar biasa banget. Mungkin nanti bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya udah, gitu aja ya, cukup ya. Mudah-mudahan ngerti semua ya. Jadi di sini memang ya, kalau kita mau menyimpan air mani di suhu ruangan, itu berarti kalau di suhu ruangan itu berarti bukan menyimpan air mani, tapi hanya sekedar untuk meningkatkan volumenya aja. Kenapa? Hanya beberapa jam. Ya, tapi kalau disimpan di suhu dingin, maka selain mengandung bahan-bahan yang isotonis, buffer, itu harus ada nutrisi plus zat pelindung dan ada antibiotika. Ya, jadi kalau mau dibekukan harus ada tadi gliserolnya tadi ya, harus ada cryoprotectant. Jadi itu prinsipnya di situ. Jadi kalian nanti misalkan kalau mau mengolah semen, ini semen mau digunakan kapan sih gitu ya. Wah, hari ini ya jangan terlalu banyak komposisi dari atau komponen dari bahan pengencer ya. Tapi kalau mau disimpan di suhu dingin tambah lagi. Kalau mau dibekukan tambah lagi ya. Jangan terlalu boros menambah-nambahkan ya. Jadi misalkan gini, kalau hanya digunakan pada beberapa jam, setelah itu langsung digunakan, maka tidak perlu tambah kuning telur. Tidak perlu ditambah antibiotika, tidak apa-apa ya, karena hanya beberapa jam. Tapi memang kalau nggak tambah antibiotika, benar-benar harus ditaruh di tempat yang steril gitu ya. Sedangkan kalau mau didinginkan berarti ditambah bahan pelindung. Jadi tidak usah tambah gliserol kalau hanya didinginkan. Tapi kalau mau dibekukan baru ditambah gliserol atau glisinat. Oke ya, cukup gitu aja ya. Dokter, mohon maaf, izin bertanya mengenai yang tadi dikirimkan ke dokter, itu jurnalnya atau PPT-nya, dokter? PPT-mu aja. Yang penting kan tadi ada semua narasumbernya ya? Ada, dokter. Ya mudah-mudahan narasumbernya nanti bisa saya klik gitu ya. Nanti kalau misalkan saya copy, kemudian saya taruh di googling, bisa keluar, masuk diarahkan ke sumber bacaanmu itu tadi ya? Iya. Mudah-mudahan. Ya, baik dokter. Terima kasih, dokter. PPT-nya sama link atau sumbernya, sorry bukan link, sumbernya ya, sumber bacaanmu itu dari mana ya, kirim ya, kita foto bersama ya, silakan nanti seperti biasa. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, oke, terima kasih semuanya ya. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini sampai hampir sore ini bermanfaat ya. Kapan rencana diskusi berikutnya? Hari Selasa, dokter. Selasa jam berapa Mbak Sarah? Saya lihat dulu, dokter. Selasa itu tanggal berapa ya Mbak? Selasa itu 12, tanggal 13, 13 dokter, jam 1 juga. Mungkin saya tidak tahu. Oke. Ya, jadi nanti di hari Selasa jam 1 itu kalian mempresentasikan tentang pelaksanaan IB dari berbagai ternak. Silakan kalian atur sendiri, tidak boleh sama ya. Dan saya berharap sudah diurut gitu ya, yang pertama siapa, yang kedua siapa dan seterusnya ya. Dan di dalam presentasi tadi berupa PPT, dan saya berharap nanti ada cuplikan videonya, terutama pelaksanaan IB-nya. Ya, cuplikan. Dan terakhir nanti dikasih link videonya ya, yang link video yang full apa itu ya? Ya, full videonya itu ya, linknya ya. baik dokter. Ya. Apakah sudah jelas, paham? Paham, dokter. Oke, kalau sudah paham, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan mohon maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Balik ya.